Beberapa orang hidupnya diambang kematian, tapi masih bisa hidup hingga sekarang. Waktu itu disebutkan nama penyakitnya adalah tumor selaput otak. Itu bisa membahayakan nyawa. Ketika itu rasanya seperti sedang menyelesaikan tugas terakhir sebelum ajal. Saya hampir mati, tapi ternyata masih hidup. Seorang menderita asma, lainnya TBC stadium 2. Keduanya hampir mati, tapi ternyata masih hidup sampai sekarang. Bahu terasa lebih ringan sehingga bisa tidur nyenyak. Dulu tidak bisa memakai celana, jadi sambil duduk. Apakah ini berkat pemandian air panas germanium? Iya. Seandainya germanium tidak ada, mungkin istri saya sudah meninggal. Ketika hidup mereka diambang kematian, mereka bisa hidup kembali seperti mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Mukjizat itu tidak lain adalah germanium. Namun benarkah itu? Germanium adalah unsur yang dapat menyelamatkan jiwa manusia dari kematian. Seseorang menyatakan bahwa germanium dapat menjaga kesehatan manusia. Germanium adalah pelopor usaha semikonduktor dan unsur inti dalam industri persenjataan. Digunakan dalam pembuatan rudal pelacak hingga jubah tembus pandang dalam film-film. Merupakan salah satu unsur inti dalam industri teknologi canggih masa depan. Oleh karena itu, germanium menjadi unsur yang menarik perhatian dunia. Manfaat apa yang sebenarnya diberikan oleh unsur kecil ini untuk kesehatan? Saya sendiri telah mencoba menggunakan germanium. Merasakan germanium sebagai unsur penyembuhan yang ditempel pada tubuh, dan mencari tahu manfaat pemandian air panas yang banyak didatangi pasien kronis. Kemudian, saya juga mencoba germanium yang dikembangkan menjadi produk makanan kesehatan. Benarkah germanium yang ajaib ini bisa menyembuhkan? Saya akan menguak lebih dalam rahasia di balik manfaat ajaib germanium. Di sekeliling kita banyak terdapat produk makanan sehat yang bagus untuk kesehatan. Produk kesehatan yang dijual di pasar, baik yang dimakan ataupun dioles, katanya dapat memberikan keajaiban. Ada yang menggunakan dengan cara dioles, ada juga yang dimakan. Kini mereka selamat dan hidup kembali. Saya akan kupas lebih dalam manfaat ajaib germanium. Pertama-tama, kami akan menemui orang-orang yang selamat dan dapat hidup kembali berkat germanium. Seseorang sembuh dari penyakit yang paling ditakuti orang zaman sekarang, yaitu kanker. Di sebuah situs khusus kanker tertulis pengalaman orang-orang yang sembuh dari tumor selaput otak. Yun Yong-hun, 56 tahun, adalah penderita tumor selaput otak. Dia kesulitan berjalan. Tidak ada aktivitas yang bisa dilakukannya sendiri. Seluruh aktivitas mengandalkan bantuan suami. Namun, kondisi seperti ini pun baginya adalah mujizat. Yung Yung-hun sendiri mengetahui dirinya terjangkit tumor selaput otak. Pertama kali ditemukan adanya tumor tahun 1988, tumor terus membesar, puncaknya tahun 2001 muncul benjolan besar di kepalanya. Dari gambar CT scan, terlihat gumpalan berwarna putih yang besarnya hampir sepertiga otak dan menonjol. Ketika saya tanyakan, mereka menjawab tidak tahu. Dokter bilang, itu adalah tumor. Sangat berbahaya dan mematikan. Dan kata dokter, istri saya hanya bisa bertahan 1 tahun saja. Karena terus mengalami kejang, dokter memberinya obat anti kejang untuk bertahan hidup. Jika memang pengobatan dari luar itu tidak bisa, saya bertanya-tanya, adakah cara penyembuhan dari dalam dengan memanfaatkan kekebalan tubuh? Setelah dicari-cari, akhirnya saya menemukan germanium. Setelah 1,5 bulan menggunakan germanium, kejang yang dialami istri saya benar-benar berhenti. Dan sekarang ini istri saya sudah mulai bisa berbicara kembali, lalu daya ingatnya sudah mulai kembali, dan dia semakin sehat. Kejang yang dulunya sepanjang hari dirasakan, suatu hari benar-benar berhenti. Sejak saat itu, kesehatan Yun Yong-hyun meningkat drastis. Mulai bisa mengayuh sepeda dan berbicara. Mereka percaya bahwa semua ini berkat germanium. Kami menemukan pengalaman lain tentang germanium yang dapat mengatasi kanker. Pengalaman ini dialami oleh seorang wanita muda.
Dari sekian banyak jenis leukemia, leukemia mieloid adalah yang paling mematikan. Wanita ini divonis leukemia pada Oktober 2007, 4 tahun kemudian tahun 2011 dia dinyatakan sembuh total. Mari kita lihat di Jepang. Seorang warga Jepang, Hirao Michikoshi, menderita kanker rahim dan sudah menjalani operasi pengangkatan rahim. Hal ini karena adenokarsinoma serviks atau jenis kanker rahim yang dideritanya. Setelah melakukan operasi, dia memilih menggunakan kalung germanium. Pasca pengangkatan rahim, kesehatannya menurun sehingga dia kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sejak menggunakan kalung germanium, rasa sakitnya banyak berkurang. Ya, sekarang saya tidak pernah ke rumah sakit lagi, meski sebenarnya harus check up 2 kali setahun. Kami juga menemui orang yang meneliti germanium. Beliau mengembangkan makanan khusus kesehatan untuk pribadi. Beliau memperlihatkan hasil pengembangan tersebut kepada seluruh kru. Beliau selalu minum 1 gelas setiap hari. Jika naik tangga setelah minum ini, nafas tidak tersengal-sengal. Begitu juga saat naik gunung. Bukan lain, ini adalah madu. Madu germanium. Nah, ini dia, madu germanium. Choi Hyuk-shan mengatakan yang menjaga tubuhnya tetap sehat adalah madu germanium. Apa bedanya dengan madu biasa? Kami pun melakukan tes. Perbedaan mencolok ada pada kandungan germaniumnya. Madu germanium mengandung 600 kali lipat lebih tinggi dari madu biasa. Minum madu germanium membuat wajah terlihat cerah dan kulit nampak bercahaya. Ini ada bintik hitam. Madu germanium juga bisa menghilangkan bintik hitam yang seperti ini. Ini adalah sel-sel aktif. Bintik hitam menandakan asupan nutrisi dan oksigen di bagian ini kurang. Keunggulan dari germanium, dia efektif dalam menyembuhkan radang atau nyeri. Seseorang dijadwalkan operasi jantung, namun setelah minum madu germanium, dia tidak perlu lagi menjalani operasi. Kata yang sering dijumpai pada produk medis atau makanan kesehatan adalah germanium. Unsur ini disebut germanium. Nomor atom 32 ditemukan pertama kali oleh Clemens Winkler tahun 1886. Karena ditemukan pertama kali di Jerman, maka unsur ini disebut germanium. Dilihat dari kemurniannya, germanium jauh lebih mahal dari emas. Saat ini germanium digunakan dalam industri semikonduktor dan teknologi canggih masa depan. Namun tahun 1980-an, germanium muncul sebagai unsur yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Tapi tidak diketahui pasti kapan germanium mulai digunakan pada manusia. Rahasia besar germanium terungkap secara kebetulan pada saat penelitian mata air ajaib dari gua di Prancis. Lourdes adalah sebuah tempat yang terletak di selatan Prancis. Adalah desa kecil dengan jumlah penduduk 17.000 jiwa. Terlihat banyak sekali pasien yang menggunakan kursi roda. Barisan orang berjalan sampai tidak terlihat ujungnya. Para kru pun mengikuti mereka sampai tempat tujuan. Ternyata tempat tujuan itu adalah Gua Massabielle. Sebuah mata air mengalir dari gua ini. Mata air inilah yang dikenal sebagai mata air ajaib. Apa manfaat mata air ini? Tidak lain adalah untuk pengobatan, yang dapat mengobati penyakit tubuh dan hati. Tujuan saya datang ke Gua Massabielle, untuk mengobati penyakit saya ini. Di sebelah kanan Gua Massabielle terdapat tempat pemandian yang telah disediakan bagi pengunjung. Tempat ini buka 2 kali sehari, pagi dan siang, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk masuk, orang-orang harus antri. Tempat pemandian ini belum pernah dipublikasikan untuk umum sebelumnya. Pengunjung berendam di bak sedalam 1 meter dibantu oleh sukarelawan. Waktu untuk berendam tidak lebih dari 1 menit. Mereka yang sudah berendam merasakan energi khusus dalam tubuhnya.
Sejak minggu lalu saya flu dan belum sembuh. Hari ini saya baru saja berendam di tempat itu. Airnya dingin seperti es, handuknya juga dingin. Tapi begitu keluar dari air, badan terasa hangat. Sungguh di luar dugaan. Saya tidak menggigil lagi dan rasa sakit hilang. Badan pun segar. Sembuhnya berbagai penyakit hanya dengan dibasuh atau minum air adalah keajaiban. Ketika itu kandungan ajaib di dalamnya mulai menjadi daya tarik ratusan ilmuwan di seluruh penjuru dunia. Alexis Carrel, ilmuwan Prancis, meneliti air Lourdes sejak 20 tahun yang lalu dan menemukan kandungan yang sangat menarik di dalamnya. Ternyata mata air Lourdes mengandung unsur germanium. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa keajaiban mata air Lourdes berasal dari unsur germanium. Salah satu warga Korea pun pernah merasakan keajaiban mata air Lourdes. Dia adalah Hwang Mina, seorang penulis. Tulang belakangnya condong ke depan karena terkena syok. Kondisi trauma atau nyeri seperti ini umumnya akan menjadi masalah pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Meski tidak selalu menjadi masalah, terkadang pada saat duduk, berdiri, bergerak, atau bekerja, terasa nyeri, kesemutan, sampai mengganggu aktivitas. Sejak kecil diketahui telah menderita rematik akut. Terlebih pekerjaan yang mengharuskannya duduk lama, membuat sakit pinggangnya menjadi semakin parah. Mati sebenarnya bisa menyelesaikan semuanya. Karena jujur saja, saya tidak bisa membayangkan harus terbaring dan tidak bisa bergerak seumur hidup. Itu benar-benar sangat mengerikan. Tetapi 10 tahun yang lalu, setelah berendam di air Lourdes, penyakit yang dideritanya sembuh. Perasaan yang kuat itu masih dia rasakan hingga saat ini. Bahkan dia mencatat kandungan yang ada dalam air tersebut. Setelah berendam, saya merasakan panas. Artinya ada khasiatnya. Karena saat berendam, saya juga merasakan panas yang luar biasa di bagian pinggang. Kemudian saya cari tahu tentang air Lourdes melalui internet. Dengan kemajuan internet, semua informasi bisa kita peroleh. Dari internet, saya mendapat informasi ada satu tempat yang memiliki kandungan sama seperti air Lourdes. Tempat itu tidak lain adalah Gochang, Korea Selatan. Tempat pemandian air panas yang mengandung germanium lebih tinggi dari air Lourdes ternyata ada di Korea, tepatnya di Gochang. Apa yang membedakan pemandian air Lourdes dengan pemandian air panas biasa? Mari kita mulai cari tahu dengan meneliti kandungan germanium yang ada di pemandian air panas tersebut. Jika dibandingkan dengan air Lourdes, kandungan germanium di pemandian air panas ini lebih tinggi. Tempat ini dikenal dengan pemandian air panas germanium yang dicari oleh banyak pasien kronis seperti kanker, rematik, dan lain-lain. Saya berhasil menemui pasien yang menderita akibat efek samping zat defolian dan juga pernah merasakan khasiat pemandian air germanium tersebut. Pasien ini dinyatakan sebagai korban zat defolian saat Perang Vietnam yang mengakibatkan saraf kakinya lumpuh sehingga sulit berjalan. Akan tetapi hanya dalam 6 bulan, kinerja saraf yang terganggu kembali normal. Apakah setelah 6 bulan di sini kondisi Anda benar-benar jauh lebih baik dari 6 bulan yang lalu? Iya, tentu saja semakin membaik. Semakin membaik bagaimana? Jalan semakin lancar meskipun belum sempurna. Jika saraf rusak, maka kaki dan tangan mati rasa. Jalan sempoyongan, bahkan hampir jatuh. Jalan sebentar saja rasanya gemetaran dan hampir jatuh. Tapi sekarang tidak begitu lagi. Apakah menurut Anda semua ini berkat pemandian air panas germanium? Iya, betul. Saya selalu menceritakan manfaat yang bisa diperoleh kepada para pengunjung. Yang punya penyakit eksim langsung sembuh dengan mandi di sini. Selain itu juga menghilangkan infeksi jamur kronis seperti pada kaki atletik. Bagaimana kalau menurut ahlinya? Coba perlihatkan. Tolong Anda berdiri. Efek zat defolian menyebabkan gangguan kulit, pembuluh kapiler, juga saraf. Tapi jika Anda rutin mandi dengan air panas germanium ini, maka gejala yang mengganggu imunitas tubuh seperti ini akan terus hilang dan membaik. Yang di sini juga lebih parah. Agak kelihatan kan? Ini sedang dalam proses penyembuhan. Kami mencari tahu pemandian air panas germanium di Jepang. Di Jepang, banyak sekali pemandian air panas germanium.
Pemilik pemandian membuat air germanium dengan melarutkan germanium organik ke dalam air panas. Waktu penggunaan kira-kira 20 menit. Meskipun jantung letaknya jauh, cukup tangan dan kaki yang direndam sebagai tempat berkumpulnya saraf perifer dan pembuluh kapiler. Tindakan ini bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah. Merendam kaki dan tangan dalam air hangat germanium membantu membersihkan darah karena membantu menyuplai oksigen ke dalam darah dan mengeluarkan kotoran melalui keringat. Oleh karena itu, setelah berendam di air germanium, tubuh menjadi hangat dan berenergi. Hampir semua pengunjung mengetahui tempat ini dari mulut ke mulut. Namun apa manfaat air hangat germanium ini sebenarnya? Seluruh badan saya, semuanya terasa sakit. Sakit sekali. Sejak melewati puncak menopause, di mana-mana terasa sakit. Apalagi ini, khususnya sakit kepala dan juga radang sendi menjadi semakin parah dan rasanya benar-benar menyiksa. Saya tidak tahan rasanya. Maaf Bu, ada yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Setelah Ibu berendam dengan air germanium, apakah sakit kepala dan nyeri sendi yang Ibu rasakan jadi sembuh? Sembuh. Sembuh ya? Benar-benar sembuh. Sekarang saya jarang ke rumah sakit. Sekitar 3 bulan lalu, alergi saya semakin parah, sehingga saya datang ke tempat ini. Sangat parah. Sehingga saya harus minum 3 jenis obat alergi sekaligus. Tapi sekarang saya tidak perlu minum obat itu lagi. Kemudian kami mengecek manfaat dari berendam di air hangat germanium untuk peredaran darah. Walaupun minum obat sebanyak ini, saya tidak tahu sembuh atau tidak. Diabetes artinya seumur hidup harus minum obat. Tidak boleh terlewat. Karena itu saya terus minum sampai sekarang. Kim Waideo menderita diabetes selama 20 tahun. Penderita diabetes umumnya memiliki cairan darah yang kental dan lengket yang menyebabkan peredaran darah dalam tubuhnya tidak lancar. Kita akan bandingkan kadar gula setelah merendam kaki di air germanium. Apakah ada perbedaan? Kadar gula dalam darah 3 jam setelah makan menunjukkan angka 219 mg per desiliter. 20 menit kemudian kami cek kembali kadar gula Kim Waideo. Perubahan apa yang terjadi? Angkanya turun sampai 34. Menurutnya belum pernah sekalipun kadar gulanya turun seperti ini. Nenek yang hobi berendam setengah badan di air panas ini sangat terkejut. Selama ini tidak pernah dalam 20 menit kadar gula langsung turun begitu saja. Karena hanya dalam 20 menit saja sudah menjadi 185 mg per desiliter. Artinya sudah turun banyak. Apa sebenarnya unsur germanium itu? Kami menemui asosiasi Kinesion yang meneliti hubungan manfaat germanium dengan otot. Ketua asosiasi Kinesion menunjukkan percobaan sederhana kepada kami. Nah, ini adalah sebuah bohlam dan dalam bohlam ini ada kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, dengan melihat bohlam ini, maka kita bisa tahu adanya aliran listrik dalam tubuh manusia. Lampu ini dibuat khusus untuk merespon aliran listrik lemah. Jika bergandengan tangan memegang bola seperti ini, maka lampu akan menyala dan mengeluarkan suara. Terdengarkan suaranya? Iya. Ini menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdapat aliran listrik. Kemudian, apakah peranan germanium dalam hal ini? Germanium itu tidak memberikan atau menghilangkan elektron, melainkan dia mengontrol elektron yang ada di dalam tubuh. Yang mana artinya, dia menyeimbangkan kebutuhan elektron dalam tubuh tanpa efek samping yang berfungsi untuk memperkuat otot. Nah, kita akan lihat dalam pasien berikut ini. Coba saya lihat, mana yang sakit? Iya ya, di sini ya. Maaf. Yoshitama ingin menunjukkan sesuatu. Kemudian dia memanggil salah seorang peserta yang sakit bahu. Kemudian beliau menempelkan germanium di tubuh si wanita untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian dia menyuruh wanita itu melakukan olahraga sederhana. Perubahan apa yang terjadi?
Ketika bagian sakit ditekan, perempuan ini hanya tertawa. Apakah rasa sakitnya benar-benar hilang? Secara drastis, tubuh benar-benar terasa ringan. Begitu juga bagian yang ditempel. Sejujurnya, saya sangat heran. Rasanya aneh sekali. Berendam di air germanium dan menempelkan germanium pada tubuh dapat melancarkan peredaran darah, juga menghilangkan rasa sakit di persendian. Mari kita lakukan percobaan yang membuktikan bahwa germanium bisa menyembuhkan rasa sakit. Saya beserta 2 orang penderita nyeri sendi akan membuktikannya secara langsung. Untuk melakukan percobaan ini, kami undang 2 nenek yang menderita nyeri sendi selama lebih dari 20 tahun. Percobaan ini dipandu oleh Dr. Jogun. Sudah berapa lama nyeri seperti ini? Cukup lama, sekitar 10 tahun mungkin. Kalau jalan sakit? Kalau jalan tidak begitu sakit. Pas bangun atau bungkuk, terasa sekali sakitnya. Nenek ini kesulitan duduk atau bangun seperti ini. Kalau mau berdiri harus dibantu tangan seperti ini. Oh, begitu. Jadi mana yang sakit? Di sini. Oh, di dalamnya? Iya. Saya juga merasakan sakit saat bangun dari duduk. Kalau naik tangga? Ya sakit, tapi kalau turun tangga lebih sakit lagi. Nenek Kim Malay tidak bisa duduk bersila karena menderita nyeri sendi akut. Saya akan mencoba germanium ini dengan cara ditempel di bagian tubuh. Perubahan apa yang akan terjadi? Saya sangat penasaran. Berapa lama khasiatnya bisa terasa? Segera. Secepatnya? Betul. Saya pun menunggu reaksi yang katanya akan segera terasa. Caranya dengan membubuhkan serbuk germanium di otot yang sakit lalu ditempel dengan plester. Kedua nenek pun mulai ditempel plester serbuk germanium seperti saya. Keduanya kesulitan berdiri dan duduk karena nyeri sendi. 2 nenek yang kesulitan duduk sebelum ditempel germanium, kini bisa duduk dengan mudah, bahkan bisa duduk bersila. Sebelumnya tidak bisa duduk dan membungkuk. Tapi kini saya bisa dengan mudah melakukannya. Menekuk kaki juga bisa saya lakukan tanpa kesulitan. Dulu tidak bisa duduk bersila, tapi sekarang bisa. Dan tidak sakit sedikit pun. Benar-benar menakjubkan. Tubuhnya jauh lebih ringan dari sebelumnya. Begitu bahagianya beliau karena rasa sakitnya sudah hilang, bahkan sampai bisa berlari-lari kecil. Apa pengaruh germanium bagi orang sehat? Kita akan membandingkan kemampuan olahraga ketiga orang sehat sebelum dan sesudah menggunakan gelang germanium. Waktu penggunaan gelang germanium 1 minggu. Seminggu kemudian 3 orang ini kembali berkumpul. Perubahan apa yang terjadi pada kemampuan olahraga dan tubuh mereka? Hasilnya sangat luar biasa. Dengan melakukan kegiatan olahraga yang sama, setelah menggunakan germanium, denyut jantung tidak cepat, meskipun energi yang dikeluarkannya sama. Itu artinya, setelah menggunakan gelang germanium, energi di dalam tubuh naik 10% menjadi 3.600 cc dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena fungsi germanium dalam penggunaan oksigen adalah meningkatkan kemampuan distribusi oksigen di dalam tubuh. Asupan oksigen meningkat, tapi detak jantung menurun. Artinya, tidak membebani kinerja jantung dalam memompa darah. Untuk melakukan percobaan yang lain, kami pergi ke Universitas Fukuoka di Jepang. Kami melakukan eksperimen kepada 48 mahasiswa jurusan olahraga yang dibagi dalam 4 kelompok. Grup A mengetahui bahwa mereka ditempel plester germanium. Grup B ditempel plester germanium tanpa mereka ketahui. Grup C ditempel plester biasa tapi taunya plester germanium. Sedang grup D tidak ditempel apapun. Mahasiswa ditempel plester germanium sesuai dengan kondisi otot dan tubuh mereka. Dilakukan tes darah sebelum dan sesudah ditempel plester germanium. Grafik warna merah menunjukkan adanya peningkatan aliran darah.
Hasilnya, mahasiswa yang menggunakan plester germanium jauh lebih sehat dari yang tidak menggunakan. Peranan germanium sangat menarik di sini. Dengan membagi germanium menjadi 4 grup seperti ini, nantinya kita akan dapat melihat ritme biologis dalam tubuh manusia. Fungsi germanium ini akan terlihat sangat jelas, khususnya jika nanti dipergunakan oleh atlet yang sedang mengalami cedera. Germanium adalah semikonduktor, sehingga dapat menyeimbangkan kebutuhan potensial listrik dalam tubuh. Dengan percobaan itu, kita dapat melihat air panas germanium dan plester germanium dapat menghilangkan rasa sakit juga melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, para kru menemui seorang penderita kanker, Kwon Haegu, 40 tahun. Dia sangat berhati-hati dalam memilih makanan karena kanker lambung stadium akhir yang dideritanya. Karena merasakan sakit pinggang, 4 bulan yang lalu dia periksa ke rumah sakit. Hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata penyebab sakit pinggangnya adalah kanker, tepatnya kanker lambung. Dokter memvonis suami saya kanker lambung stadium 4. Sel kanker itu sudah menyerang sampai tulang belakang. Dari PET CT terlihat ada bagian tulang belakang tempat produksi darah. Sel kanker sudah menyebar sampai sana. Mereka tidak pernah membayangkan akan terkena kanker lambung karena selama ini baik-baik saja. Kami dan Kwon Haegu mengunjungi pusat pengobatan alami yang memanfaatkan fungsi germanium. Mereka konsultasi dengan Dr. Kim Tae-hyun, seorang ahli terapis alami dan alternatif. Umumnya, penderita kanker mengalami penurunan kekebalan tubuh. Dan yang akan saya berikan ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ini memberikan peluang untuk segera sembuh dengan meningkatkan kembali kekebalan tubuh. Jika kekebalan tubuh meningkat, maka sel akan bekerja dengan baik, sehingga penyembuhan pun terjadi. Peranan seperti ini bisa didapatkan dari ginseng atau germanium. Tentunya bukan hanya ini saja. Namun yang bisa berperan seperti ini, salah satunya adalah germanium. Jika kondisinya seperti Anda, untuk saat ini 3 kali selama 2 hari. Jika belum sembuh, maka harus ditambah dosisnya. Setelah minum germanium, Anda akan tahu dengan sendirinya. Saya juga ada pasien kanker. Dulu sakit di bagian sini, tapi dalam 2 hari sembuh. Kami mengamati kondisi Kwon Haegu selama mengkonsumsi obat germanium 5 butir setiap minum 3 kali sehari. Kemudian kami menemui seorang pasien kanker yang lain. Yoon Jin Kyung menjalani operasi kanker payudara tahun 2005. Tahun 2011 kankernya berkembang menjadi stadium akhir. Dibandingkan sebelumnya, perkembangan dan penyebaran kanker jauh lebih cepat. Saya benar-benar terkejut. Kemudian berkembang ke ketiak, menjadi kelenjar getah bening stadium 3. Ini kondisi setelah kambuh lagi. Ketika kambuh, obat yang diminum semakin banyak. Iya, karena tidak ada efeknya, sehingga harus diganti. Ibu dari anak 6 tahun dan 11 tahun. Akibat kelenjar getah bening yang merambat ke ketiaknya, dia jadi tidak bisa menggendong anaknya. Keluarga saya tidak ada yang tahu. Anak-anak juga. Saya berusaha mengobatinya sendiri. Lalu dia juga mulai mengkonsumsi obat germanium. Sehari 2 kali, 4 butir setiap kali minum. Sebulan kemudian kami menemui Kwon Haegu. Sangat mengejutkan saat ditemui dia sedang naik gunung. Tubuh terasa semakin ringan. Juga ketika naik gunung, badan terasa lebih ringan dari sebelumnya. Seiring berkurangnya rasa sakit, tubuhnya pun terasa semakin ringan. Kwon Haegu kini bisa kembali bermain baseball dengan anaknya setelah sembuh dari kanker.
Perubahan apa yang terjadi? Kami mengecek jumlah leukositnya. Setelah 4 kali melakukan kemoterapi, jumlah leukosit meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah leukosit, HB-nya pun meningkat pula. Orang-orang yang dulunya hanya bisa berbaring, sekarang ini sudah bisa naik gunung, bisa jalan-jalan. Ini sungguh sangat mengejutkan. Dan saya sendiri juga kaget. Saya setiap hari bisa terus berolahraga seperti ini. Saya bisa duduk santai seperti yang saya lakukan sekarang ini. Dan saya bisa bergerak dengan bebas. Ini sungguh sangat mengagumkan. Ini benar-benar hebat. Saya merasa senang. Dalam penelitian penggunaan germanium organik sebagai antiinflamasi, disebutkan salah satu manfaatnya adalah sebagai penghilang rasa sakit. Ini adalah kemampuan menyuplai oksigen ke sel. Orang yang harus makan germanium adalah pasien kanker. Karenanya, penyebab penyakit tidak sembuh adalah kekurangan oksigen. Mekanisme untuk menyuplai oksigen banyak sekali, di antaranya germanium itu sendiri. Ini adalah hasil uji klinis dari laboratorium kimia. Tingkat jenuh oksigen lebih dari 30%. Dengan makan germanium sama juga makan oksigen. Artinya, konsumsi germanium membantu menyuplai oksigen ke dalam tubuh. Dengan makan germanium sama juga makan oksigen, artinya konsumsi germanium membantu menyuplai oksigen ke dalam tubuh. Oksigen dalam tubuh adalah materi yang sangat penting untuk metabolisme energi tubuh. Terlebih lagi di dalam tubuh terdapat penghubung antar sel atau gap junction yang terbuat dari protein. Dan germanium dapat melancarkan kembali gap junction jika terjadi penyumbatan. Dalam Alien Nature, tim profesor dari Universitas California menjelaskan bahwa jika gap junction tersumbat, maka sel tersebut akan berkembang menjadi sel kanker. Jika kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Universitas Seoul, hasilnya menyebutkan bahwa germanium dapat memperlancar gap junction yang tersumbat sehingga aliran zat dari obat terapi tetap terjaga. Lantas perubahan apa yang akan terjadi pada pasien kanker payudara Yoon Jin Gyong? Begitu melihat hasilnya, wajah Yoon Jin Gyong langsung berubah murung. Entah karena kemoterapi atau bukan, jumlah sel darah putih dalam tubuhnya terus menurun. Begitu juga jumlah neutrofil, salah satu jenis sel darah putih pun menurun. Tapi kondisi sel kanker Yoon Jin Gyong stabil. Sel kanker yang semula berkembang dengan pesat kini tidak membesar. Benarkah ini berkat germanium? Menurut Profesor Bang Jonggu di Universitas Chongbu, germanium dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mengontrol sel kanker. Di sekitar kita banyak orang yang menyerah dengan hidupnya. Bukankah germanium memiliki kekuatan tersembunyi yang dapat menyelamatkan nyawa dengan menjaga kesehatan tubuh? Berikut ini adalah laporan dari liputan kami selama 12 bulan ini. Jika memang demikian, bukankah untuk satu langkah lebih dekat dengan rahasia itu, yang kita butuhkan adalah usaha dan penelitian dari orang-orang terkait di dalamnya? Peneliti sejati yang sebenarnya adalah yang tidak mengutamakan keuntungan atau mengikuti tren semata. Terima kasih atas perhatian Anda.